Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri Julika dan juga teman saya Muhammad Rastakila. Di sini kami akan membahas mengenai UAS dasar pemrograman nomor 3 yang dimana dosennya adalah Bu Dwi. Di situ kita akan membahas fungsi Fibonacci menggunakan bahasa pemrograman Fibonacci menggunakan fungsi recursive yang dimana menggunakan bahasa C++. Penasaran kan? Mau tahu gimana? Ayo, mau tahu kan? Yo. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Cekisdol. Halo, sebelum kita bahas tentang pemrogramannya, kita akan membahas dari pengertian Fibonacci itu sendiri dan fungsi recursive. Jadi, deret bilangan Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Dari 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sampai dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, dan sampai seterusnya. Rumus deret Fibonacci bisa ditulis sebagai berikut, seperti UN sama dengan UN min 2 tambah UN min 1, yang dimana artinya suku ke N merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, sebelumnya kita membahas sejarah Fibonacci. Penemu Fibonacci ialah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano, dikenal juga sebagai Fibonacci, adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Dan perannya ini dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Bapak dari Leonardo itu adalah Guglielmo, mempunyai nama alias Bonacci. Nah, sedangkan fungsi recursive adalah metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, langsung saja kita akan membahas programnya ya guys. Oke. Oke guys, jadi kita sudah masuk dalam programnya nih menggunakan aplikasi DMC++. Jadi saya akan menjelaskan beberapa baris di sini mengenai program Fibonacci kita. Di baris pertama ini ada tanda pagar input. Jadi itu adalah sebuah proses pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan dari header file ke IOStream ke dalam program fungsi code memerlukan IOStream. Jadi kita di sini makainya code, jadi kita pakai IOStream. Dan di baris ketiga ini ada using namespace std. Yang mana adalah salah satu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Using namespace std sendiri merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi pada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang baris kelima ini. Baris kelima ini kita membuat fungsi bernama Fibonacci, membuat fungsi yang dimana ininya adalah integer. Apa sih nama apa sih? Tipe datanya adalah integer yang bertipe integer gitu. Jadi kayak menerima masukan sebuah integer dan diberi nama variabel n, integer n.
Jadi nama variabelnya di sini tuliskan n. If jika n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Bentar, maksudnya di sini adalah mengecek kondisi jika nilai dari variabel adalah 0 atau 1, maka akan mengembalikan nilai n. Oke, dan pembahasan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya Muhammad Ikhlas Atap. Silakan. Oke, kita langsung ke line ke 8 dan 9. Di sini ada else dan return. Untuk penjelasannya, jika variabel n bernilai selain 0 dan 1, maka akan melakukan operasi rekursif, yaitu di mana hasil operasi Fibonacci n-1 atau n-1 ditambah dengan hasil operasi Fibonacci n-2 atau n-2. Lalu kita ke line ke-15. Oke. Di sini penjelasannya adalah mendeklarasikan variabel n, i, dan j, di mana variabel n digunakan untuk batas jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan. Variabel i digunakan untuk perulangan, dan variabel j digunakan untuk memasukkan nilai ke fungsi Fibonacci secara berurutan. Kita lanjut ke line 17 sampai 18. Di sini untuk penjelasannya kita menginputkan nilai ke dalam variabel n. Masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci dan j dengan n itu bilangannya ya. Nilai yang ingin dimasukkan. Lalu kita ke line 20 sampai 24. Di sini Ya. Untuk penjelasannya, di sini kita melakukan perulangan sebanyak nilai n dan menginputkan nilai j ke dalam fungsi Fibonacci serta menampilkan hasil operasi Fibonacci. Dan di sini kita kan masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci. Lalu nanti kita akan ketemu hasilnya bilangan Fibonacci dengan rumus tersebut nih. Dan rumus ini kita akan menemukan bilangan Fibonacci. Jadi kita langsung coba cek aja program kita. Pertama kita ke execute, lalu kita compiler apakah program kita sudah benar atau belum. Ternyata nggak ada yang salah ya. Langsung kita operasikan program kita run. Masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci. Berapa ya? Berapa? 5 aja. Oke. Jadi kita akan masukkan angka 5, lalu kita enter. Jadi di sini kita ada sudah muncul program Fibonacci-nya ya, yang dimana di Fibonacci 1 itu ada angka 0 ya, dan Fibonacci kedua itu ada angka 1. Jadi ketika bilangan 0 dan 1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1 di Fibonacci ketiga ini, dan begitupun seterusnya. Ketika di baris Fibonacci kedua dan ketiga ditambahkan, maka jumlahnya 2 maksudnya, maaf. Jadi Fibonacci itu sendiri adalah penambahan ya, penambahan Dua bilangan sebelumnya. ya, 2 bilangan sebelumnya. Ini supaya lebih jelasnya nih. Ini kan kode ini masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci akan menampilkan bilangan ini. Nah, nanti kita masukkan datanya. Di sini datanya bebas mau berapa aja. Lalu codingan ini akan menghasilkan output ini, hasil bilangan Fibonacci. Nah, nanti rumusnya ini kan dijalankan akan menghasilkan output ini. Jika kan Fibonacci itu kan awalannya kan 0 dan 1, itu nggak bisa diubah. Misalnya nih, kan ke 1 ini kan 0, kedua ini kan 1. Nah, yang ketiga ini kita berjalan rumusnya, itu ditambahkan 2 bilangan sebelumnya.
0 tambah 1 sama dengan 1. Yang kedua ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Jadi gimana teman-teman, udah mengerti belum dengan apa yang kita bahas gitu? Kalau belum dan kurang jelas, kita juga sama-sama belajar. Jadi ya marilah kita belajar lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan Memang susah sih, kita masih awam gitu. ya karena kita juga masih belajar. Jadi, Tapi jangan mudah menyerah dan harus belajar, tetap semangat. nah itu dia intinya, kita harus tetap belajar. Oke, itu aja yang dapat kita bahas. Selebihnya mohon maaf, Ya. nggak ada kita salah pengucapan, salah kalimat. Ya, Nah, intinya kita harus tetap semangat dalam belajar gitu, baik apapun itu ya. jangan mudah putus asa karena kan kita nggak tahu kita kedepannya kayak gimana. Ya intinya gitu sih. Dan jangan lupa semikolon titik koma. Ya biar programnya jalan. Ya. Sekian dari kami. Ya. See you next time. Terima kasih. Bye bye.